Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya, Geba Tanjung. Pemirsa, insiden baku tembak terjadi saat petugas dari Polres Negara Batin dan Polres Waikanan menggerebek lokasi judi di Waikanan, Lampung. 3 orang tewas, termasuk salah satunya adalah Kapolsek Negara Batin. Kejadian bermula saat tim gabungan dari Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin melakukan penggerebekan di lokasi perjudian sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung. Saat penggerebekan terjadi perlawanan dan kontak senjata yang mengakibatkan Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota polisi meninggal dunia karena luka tembak. Ketiga korban yakni Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, anggota Polsek Negara Batin, Bribka Petrus, dan Bribta Galip, yang merupakan anggota Satreskrim Polres Waikanan. Nggak ada berangkat lagi ya? Nggak ada. Paling yang di mobil ambulan aja, ada nggak? Oh, Mas Desno. Berangkar ya? Berangkar Pak Liwai. 3 jenazah anggota Polres Waikanan, Lampung tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung pada Selasa dini hari. Ketiga jenazah anggota Polres Waikanan, Lampung tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung sekitar pukul 2 dini hari tadi. Kedatangan jenazah disambut keluarga serta rekan anggota Polri. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Yuni Iswandari mengatakan, tim forensik akan melakukan otopsi kepada 3 jenazah anggota Polsek Negara Batin, Polres Waikanan yang gugur saat bertugas melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Namun, Yuni belum mau memaparkan secara rinci terkait kronologi kejadian, motif, maupun modus para pelaku yang nekat menghabisi nyawa ketiga anggota Polri tersebut. Adapun Bayangkara Polri yang telah gugur dalam tugas, yakni 1 Kapolsek Negara Batin Waikanan Ibtu Lusianto, yang kedua Bribka Petrus Aprianto, yang ketiga adalah Bribda M. Galip Suryaganta. Kronologinya Bu Kabit, kronologinya Bu Kabit. Kronologi sedikit aja bukan. Kronologi Nanti Bu kan Kabit. diotopsi dulu, nanti kita bisa tahu. Ada Bu anggota Kabit, yang terluka selain lagi 3 nggak? orang itu ada yang terluka lagi? Nanti kita informasikan perkembangannya. Intinya sudah ada yang menyerahkan diri. 3 jenazah anggota Polres Waikanan, Lampung tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Lalu bagaimana kondisi saat ini di Rumah Sakit Bayangkara? Sudah ada jurnalis Metro TV Andi Apriyadi di Rumah Sakit Bayangkara, Lampung. Selamat pagi Andi, apa perkembangan saat ini 3 jenazah anggota Polres Waikanan? Apakah sudah berhasil diidentifikasi ataupun dievakuasi? Baik, Mbak, untuk saat ini Polda Lampung masih melakukan otopsi 3 jenazah anggota Polsek Negara Batin Polres Waikanan yang gugur saat bertugas saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Ketiga korban saat ini masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Yuni Iswandari mengatakan ketiga jenazah saat ini sedang dilakukan otopsi. Namun ia belum memaparkan secara rinci terkait kronologi kejadian, motif dan modus para pelaku menghabisi nyawa korban. Gema Tanjung. Iya, Andi, apakah sudah ada waktu kira-kira kapan autopsi selesai dilakukan? Ya, untuk saat ini masih dilakukan otopsi oleh pihak dokter yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Jadi hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Polda maupun dari pihak dokter yang ada di Polda Lampung. Gema Tanjung. Iya, Andi, apakah sudah ada keterangan resmi dari pihak Polda Lampung terkait dengan insiden ini? Ya, saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Polda karena masih menunggu hasil otopsi dari pihak dokter di Bayangkara Polda Lampung. Sehingga rekan-rekan jurnalis yang lain juga masih menunggu keterangan resmi dari pihak Polda Lampung. Gema.
Iya, Andi, ada informasi bahwa Kapolda dan juga jajaran dari Denpom Lampung sedang melakukan koordinasi pada saat ini. Apakah sudah ada yang tiba di lokasi? Ya, untuk saat ini belum ada keterangan resmi terkait kedatangan Polda Lampung untuk karena masih melakukan penyelidikan kasus ini. Gemah. Iya, tadi apakah ada kesulitan dari proses evakuasi lokasi kejadian sampai ke Rumah Sakit Bayangkara, Andi? Ya, untuk evakuasi ke tiga jenazah karena proses perjalanan dari Kabupaten Waikanan ke Bandar Lampung itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung sampai di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung sekitar pukul 2 dini hari. Gemah. Iya, Andi, sejauh ini apakah sudah ada pihak keluarga dari ketiga korban polisi yang tiba di Rumah Sakit Bayangkara? Saat ini ada pihak keluarga korban yang sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara. Gemah. Baik, apakah sudah bisa diminta keterangan dari pihak keluarga, Andi? Ya, ini masih kita mencari keluarga korban untuk diminta keterangan. Namun pihak keluarga korban saat ini masih berada di dalam kamar jenazah. Gemah. Baik, terima kasih untuk informasinya saat ini, Andri Apriyadi langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Lampung. Kita akan kembali ke Anda sesaat lagi. Pemirsa, kita akan ke informasi untuk Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya, Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar mengatakan saat ini Kodam 2 Sriwijaya sudah membentuk tim investigasi terkait peristiwa ini. Kapendam memastikan akan menindak tegas jika memang ada keterlibatan anggota TNI dalam kasus ini. Sejauh ini kita dari pihak Kodam 2 Sriwijaya sudah membentuk tim investigasi yang terdiri dari Polisi Militer Kodam 2 Sriwijaya, staf intelijen, dan staf hukum Kodam 2 Sriwijaya yang mana pada saat ini juga sedang melaksanakan kegiatan untuk melaksanakan investigasi di lapangan. Memang sejauh ini terdapat beberapa informasi bahwa ada dugaan terhadap oknum-oknum dari pihak TNI. Nah, ini menjadi kegiatan yang perlu pendalaman lebih lanjut dari pihak kita, Kodam 2 Sriwijaya, memohon waktu bagi masyarakat maupun rekan-rekan media untuk hal-hal yang lebih lanjut akan kami sampaikan berikutnya. Dan saya mewakili Kodam 2, dalam hal ini Panglima Kodam 2 Sriwijaya, tetap menyampaikan Kodam 2 Sriwijaya dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum prajurit akan diproses secara hukum yang berlaku. Ini mohon agar menjadi perhatian bagi kita semua bahwa Kodam tetap berkomitmen. Dan kami mohon juga kerjasamanya untuk lebih lanjut agar pelaksanaan investigasi yang sedang berjalan saat ini bisa berjalan dengan tertib dan kita dapat memperoleh informasi-informasi yang bisa kita sampaikan nantinya di masyarakat. Dan pemirsa, inilah adalah foto salah satu terduga pelaku dengan inisial L yang telah menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Pemirsa, Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto menjadi satu dari 3 korban tewas saat menggerebek area judi sabung ayam di Waikanan di Lampung pada Senin sore kemarin. Lalu bagaimana perkembangan terkini di sana? Sudah jurnalis Metro TV Rahman Wijayanto di Lampung. Selamat pagi Rahman, bagaimana situasi terkini di sana?
Oke, selamat pagi pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada. Bisa kami laporkan peristiwa penembakan yang menyebabkan 3 anggota Polri, 1 Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, dan 2 anggotanya, Bribka Petrus dan Bribka Galih. Ketiga korban mengalami luka tembak di kepala. Peristiwa tersebut terjadi saat 17 personil termasuk Kapolsek Negara Batin saat melakukan proses penggerebekan sabung ayam yang berada di kampung informasi yang kami dapat, lokasinya yang berada di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung. Memang lokasinya ini cukup jauh dari pemukiman warga, yang informasinya penggerbekan dilakukan sekira pukul 16 WIB lebih dikit. Saat hendak melakukan penggerbekan, personil yang berjumlah 17 personil dari Polsek Negara Batin dan dibantu personil Sabara Polres Waikanan, Lampung, saat posisi di perjalanan menuju lokasi titik, terdengar suara letusan yang mengenai 1 Kapolsek dan 2 anggotanya. Dari informasi yang kami dapat, bahwasanya judi sabung ayam, penggerbekan judi sabung ayam ini diduga salah satunya milik anggota oknum anggota TNI yang saat ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Ya, Gema, bisa ini kami sampaikan. Iya, Rahman, ada informasi saat ini Polda Lampung dan Denpom Lampung masih melakukan rapat koordinasi. Apakah sudah ada informasi hasil dari rapat koordinasi tersebut, ada apa? Ya, benar sekali, bisa kami sampaikan. Kami mendapatkan informasi rombongan Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika bersama Polisi Militer Denpom Lampung, informasinya sedang menuju lokasi TKP peristiwa kejadian tersebut. Namun hingga saat ini kami masih menunggu secara resmi informasi lebih lanjut hasil dari rapat koordinasi tersebut. Begitu, Gema. Iya, Rahman, informasi yang Anda dapatkan, sudah ada berapa saat ini pelaku yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian? Ya, Gema, bisa kami sampaikan, memang sempat viral di media sosial beberapa foto diduga pelaku satu orang pelaku diduga sudah menyerahkan diri ke Polres ataupun di Polsek. Namun hingga saat ini kami masih menunggu hasil resmi dari rilis dari pihak Polda Lampung, apakah itu benar terduga pelaku yang melakukan penembakan ataupun yang di lokasi judi sabung ayam tersebut. Begitu, Gema. Baik, apakah ada yang buron atau melarikan diri dari pelaku ini, Rahman? Ya, bisa kami sampaikan juga. Hingga saat ini kami masih menunggu secara resmi karena proses penyelidikan masih terus dilakukan oleh pihak Polda Lampung maupun Polres Waikanan. Begitu, Gema. Baik, Rahman, ketika kejadian ada 17 anggota polisi yang melakukan penggerebekan, ada 3 korban meninggal dan ada 14 lainnya yang terluka. Apakah sudah dikonfirmasi bagaimana kondisi dari 14 anggota polisi ini? Ya, Gema, bisa kami sampaikan saat proses hendak melakukan penggerebekan, benar sekali ada 17 personil kepolisian termasuk 3 korban ini. Namun terkonfirmasi hanya 3 korban yang mengalami
luka serius akibat luka diduga letusan senjata api, yaitu Kapolsek Negara Batin dan 2 anggotanya. Namun untuk korban luka lainnya kami masih menunggu data dan rilis resmi dari pihak Polda Lampung. Begitu, Gemma. Baik, kami akan kembali ke Anda. Terima kasih atas informasinya, Rahman Wijayanto langsung dari Lampung. Selamat kembali bertugas. Pemirsa Breaking News TV akan kembali setelah jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV. Kita akan masuk ke informasi mengenai pihak keluarga korban mulai berdatangan ke Rumah Sakit Bayangkara Lampung. Lalu bagaimana proses autopsinya? Kita akan berbincang dengan salah satu anggota keluarga yang merupakan kakak ipar dari Kapolsek Negara Batin, Ibtu Listiato. Kita akan bersapa dengan Bapak Khairul. Selamat pagi, Bapak Khairul. Ya, Bapak Khairul, kami ucapkan turut berduka cita atas gugurnya dari Ibtu Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, ya Pak Khairul. Iya. Iya, Pak Khairul, apakah sudah ada informasi dari pihak rumah sakit sejauh ini bagaimana proses autopsi dari almarhum? Untuk saat ini belum ada ya. Kami juga masih menunggu kabar bahwa memang masih dalam proses. Baik, Pak Khairul, tadi pihak keluarga dikabarkan bahwa ada insiden tembak-menembak di TKP yang menggugurkan dari Ibtu Lusianto. Pukul berapa, Pak Khairul? Itu kalau nggak salah saya dengar kabar itu saya jam 5:30. 5:30 sore pas mau menjelang buka puasa. Gitu. Jam 5:30 sore. Untuk saat ini bagaimana kondisi dari pihak keluarga seperti istri dan keluarganya? Ya kami masih berduka lah. Ya masih tidak percaya aja gitu. Iya, Pak Khairul, apakah sebelumnya almarhum pernah menceritakan bahwa sedang melakukan penyelidikan terkait dengan kasus judi sambung ayam ini? Nggak ada sih informasi seperti itu. Kami juga mendengar hanya kabar bahwa beliau sudah meninggal, itu aja. Apakah almarhum juga pernah bercerita kepada keluarga begitu Pak Khairul sedang melakukan atau penyelidikan kasus apa terbaru? Nggak ada. Karena itu memang rahasia negara ya. Mungkin mereka yang hanya tahu, kami yang keluarga ya nggak tahu lah. Tapi kami hanya ingin pesan kepada aparat yang berwajib, tolong itu dituntaskan seadil-adilnya. Bagaimanapun beliau orang baik. Pernah di keluarga kami yang orang baik. Pokoknya kami mohon kepada aparat Kapolri, kami dukung terus untuk mengusut tuntas. Dan kami minta seadil-adilnya, bagaimanapun dia juga manusia biasa. Dia meninggalkan seorang anak yang masih sekolah. Kami mohon kepada Bapak Kapolri, tolong Bapak Kapolri tuntas sampai ke akar-akarnya. Bagaimanapun itu aparat manusia. Baik, Pak Khairul, apakah sebelumnya juga almarhum pernah mungkin menceritakan mendapatkan ancaman dari pekerjaannya? Ya kalau itu kami nggak pernah ada berita seperti itu karena beliau orang baik, taat agama. Alhamdulillah beliau nggak pernah mendapat kabar seperti itu.
Jadi memang tidak pernah membicarakan soal pekerjaannya juga ya Pak Khairul, karena melindungi pekerjaan yang sedang dilakukan pada saat ini sebagai Kapolsek dari Negara Batin Waikanan. Kalau untuk saat ini Pak Khairul, apakah pihak dari Polda Lampung sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga? Saat ini belum saat ini. Tapi kami sebagai keluarganya ya meminta untuk mengusut tuntas. Itu aja. Iya. Harus dihukum seperti hukum negara, itu aja. Jangan tumpul hukum negara ini. Kami mohon Baik, Bapak Pak Kapolri Hmm? cepatnya dituntaskan, itu aja. Baik, Pak Khairul, sejauh ini sudah ada komunikasi dengan siapa dari pihak kepolisian? Saat ini belum ada, karena memang ini masih dalam prosedur polisian ya. Kami juga tidak bisa gegabah. Ya mudah-mudahan untuk Kapolri, untuk polisi se-Indonesia, pasti mereka lebih tahu yang terbaik, itu aja. Baik, Pak Khairul, apakah sudah ada komunikasi juga dengan pihak dari keluarga korban lainnya? Sudah ada sih, cuman karena mereka ingin bahwa jenazahnya minta dimakamkan di halaman almarhum ya di daerah Belitang. Oke. Nanti rencananya akan disemayamkan dan dimakamkan di mana tadi Pak Khairul? Di Belitang. Baik. Pak Khairul, apakah sudah ada estimasi waktu juga dari pihak rumah sakit, autopsi akan selesai pukul berapa pada hari ini? Itu belum ada, tapi kemungkinan paling tidak pagi ini mudah-mudahan cepatlah beres. Baik, Pak Khairul, tadi apa harapan yang akan disampaikan kepada pihak Polri untuk menuntaskan kasus ini? Ya kami minta seadil-adilnya, ya hukumnya ya hukum negara, kalau perlu ya tembak mati. Baik. Bagaimanapun itu manusia, bukan hewan. Sesama aparat seharusnya tidak seperti itu. Oke, ada aparat baik. yang dengar kabarnya itu punya TNI, sabung ayam. Harusnya pihak negara bertindak. Baik, kita Ya, harapkan untuk kami minta proses yang terbaik lah. investigasi. Kita harapkan proses investigasi sampai saat ini masih berjalan. Kita harapkan ada hasil terbaik dan juga sudah diketahui siapa pelakunya. Terima kasih Pak Khairul, selaku kakak ipar dari Kapolsek Negara Batin Waikanan Lampung, Ibtu Lusianto, sudah berbagi informasi kepada kami di Metro TV. Selamat kembali beraktivitas dan turut berduka cita sekali lagi, Pak Khairul. Dan pemirsa, Breaking Metro TV akan kembali setelah jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV. Saat ini adalah situasi terkini di ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara di Lampung, di mana 3 anggota polisi yang gugur dalam aksinya di penggerebekan lokasi perjudian sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin Waikanan. Ketiga korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Sebelumnya, 3 anggota kepolisian dari Polres Waikanan, yaitu Ibtu Lusianto, Kapolsek Negara Batin Polres Waikanan, Bribka Petrus Aprianto, dan juga Bribda M. Galip Surya Ganta, gugur ketika melakukan penggerebekan di lokasi perjudian sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin Waikanan pada hari Senin kemarin, sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Insiden ini berujung tragis setelah para pelaku dari perjudian sabung ayam melakukan perlawanan dengan senjata api.
Keterangan dari Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Yuni Iswandari Yuyun, mengatakan operasi penggerebekan ini melibatkan 17 personel kepolisian dari Polres Waikanan. Penggerebekan dipimpin oleh Ibda Enggan dengan dukungan anggota Satuan Samapta serta anggota Polsek Negara Batin. Saat tiba di lokasi untuk prosesi penggerebekan, petugas langsung melakukan upaya pembubaran dan penangkapan terhadap para pelaku perjudian sabung ayam. Namun situasi berubah tegang ketika sekelompok orang tak dikenal yang berada di area tersebut melepaskan tembakan senjata api ke arah petugas. Pemirsa, lalu mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Karena gugurnya 3 polisi saat melakukan penggerebekan terbilang sadis. Kita akan membahasnya bersama dengan Guru Besar Kriminologi FISIP UI, Adrianus Meliala. Selamat pagi, Prof. Adrianus. Selamat pagi, Mbak Mega. Ya, Prof. Adrianus, ini ada penggerebekan dari lokasi judi sabung ayam. Ada aksi tembak senjata api sampai ada 3 polisi gugur. Mengapa bisa sesadis ini, Prof? Mari kita dudukkan dulu masalahnya, bahwa ada kegiatan sabung ayam itu kelihatannya itu sesuatu yang marak ya di lingkungan tersebut, di wilayah tersebut. Dan kegiatan itu biasanya kan kemudian ada konteks uang yang terlibat, ya, ada uang yang beredar, ya, maka lalu menarik perhatian banyak orang, ada banyak orang berkepentingan dengan kegiatan tersebut untuk tidak diganggu, begitu. Nah, maka lalu menjadi wajar juga kalau kemudian ketika ada pihak yang berusaha untuk membubarkan seperti dalam hal ini kepolisian, maka kemudian ada pihak yang melawan. Sampai situ saya kira ini hal yang biasa. Ada satu tindakan pidana, tidak pelakunya atau yang terlibat tidak mau kesenangannya diganggu dan melawan. Sampai situ sih semua saya kira wajar ya. Maka kemudian dalam rangka meresponnya, maka kepolisian itu mengerahkan petugas yang lumayan besar tuh, 17 orang ya. Dan saya duga ini adalah satu operasi yang bersifat resmi ya. Ada surat tugasnya, mengingat dari bahwa ada beberapa anggota yang berasal dari berbagai satuan yang berbeda, ya, satuan wilayah atau satuan fungsi yang berbeda, maka tentu perlu ada satu tugas khusus untuk kemudian membuat mereka bisa melakukan satu kegiatan yang bersama-sama tersebut dalam rangka satu kegiatan penegakan hukum penggerebekan. Nah, dengan kata lain, dari pihak kepolisian juga nampaknya sudah berantisipasi bahwa mereka akan mendapatkan satu respons yang keras, begitu. Nah, tetapi yang kemudian tidak diduga adalah dua. Pertama adalah bahwa nampaknya lokasi itu dimiliki oleh aparat yang lain yang dalam hal ini lalu kemudian menguasai senjata api. Dan yang kedua adalah bahwa ternyata tidak hanya sampai pada penguasaan senjata api, tapi lalu kemudian oknum aparat itu kemudian lalu mengeluarkan senjata, bahkan kemudian sampai pada penembakan. Nah, di situ soalnya. Nah, terhadap dua hal itu, maka saya juga kemudian lalu bertanya dalam diri hati saya sendiri, apakah ketika kepolisian memutuskan untuk melakukan operasi besar seperti itu tidak ada intelnya. Tidak ada intelnya untuk kemudian bisa mendeteksi dulu siapa misalnya pihak di belakang ini. Ya, jangan-jangan ada kekuatan yang mengamankan, ya, yang menjadi pemberi proteksi atas kegiatan tersebut, dan pemberi proteksi itu adalah ada oknum aparat. Sebab kalau misalnya polisi tahu bahwa di balik kegiatan itu ada oknum aparat, maka kemungkinan besar dari pengalaman selama ini, kepolisian pasti akan melakukan satu metode bertindak yang lain, cara bertindak yang lain, tidak dengan cara bertindak yang bersifat frontal seperti itu. Ya, jadi saya kira saya tidak dalam posisi menyalahkan, namun jika misalnya polisi tahu situasi itu sejak awal, maka tentu cara bertindaknya berbeda. Nah, maka ketika dalam hal ini polisi tidak tahu bahwa ada oknum aparat yang berada di baliknya, nah maka polisi nampaknya juga tidak siap ketika menghadapi situasi di mana oknum itu kemudian tidak hanya menguasai senjata, tapi juga kemudian menggunakan senjata itu untuk melawan. Sampai sini, maka kemudian terjadilah konteks gugurnya 3 orang anggota polisi tersebut. Demikian, Mbak.
Iya, Prof. Adrianus, sebelumnya kan pihak dari Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Eka Saputra mengatakan bahwa untuk saat ini melakukan investigasi jika ada keterlibatan dari oknum TNI. Nah, misalnya nanti terkonfirmasi ada keterlibatan dari oknum TNI, bagaimana nanti hasilnya? Ya kembali kepada kebiasaan selama ini, maka kemudian pihak yang terlibat tersebut kemudian lalu akan diproses oleh proses peradilan militer, disidik oleh POM, lalu kemudian dituntut oleh auditor militer dan kemudian dibawa ke pengadilan militer. Moga-moga begitu ya. Mengapa saya mengatakan moga-moga begitu? Karena ya tentu selalu dalam hal ini tentu pihak militer mungkin punya pertimbangan lain gitu ya untuk kemudian melihat situasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga ini juga menarik ya cara melihat respons kepolisian yang nampaknya ketika melihat situasi itu lalu kemudian lebih berada pada situasi submisif ya. Tidak marah, tidak reaktif dan seterusnya, lebih submisif untuk kemudian melihat pada bagaimana teman-teman TNI lalu melihat memperlakukan kondisi ini. Nah, maka lalu kemudian tak terhindarkan kemudian nanti mungkin pada saat 1-2 hari ke depan orang akan mulai berbicara politis ya. Saya di sini sebagai bukan orang yang berpikir politis tentu tidak akan ngomong itu, tapi paling tidak ini menjadi hal yang bahan gorengan ini ya. Ketika hari-hari ini kita akan masih ngomong soal pembahasan RUU TNI misalnya, maka tentu ini menjadi satu berita yang tidak menyenangkan bagi pihak-pihak terkait dengan situasi pembahasan RUU TNI tersebut. Demikian, Mbak. Iya, Prof. Adrianus tadi sebelumnya mention bahwa memang ada 17 anggota polisi diturunkan untuk melakukan penggerebekan dari satuan fungsi yang berbeda. Berarti kan kita simpulkan sudah ada persiapan sebenarnya. Tetapi ketika mereka tidak mengantisipasi adanya senjata api yang dikeluarkan begitu ya oleh para pelaku, berarti kan memang tidak ada intel lebih mendalam untuk melakukan investigasi sebelum melakukan penggerebekan. Nah, apakah memang ada prosedur yang terlewati ketika akan melakukan penggerebekan? Tentu kalau prosedur sepenuhnya itu kewenangan kepolisian ya, namun ini soal cara bertindak. Jadi bayangkan misalnya ketika ada gangguan di masyarakat, maka tersedia berbagai macam cara bagi kepolisian, misalnya dengan cara memakai pendekatan BIMAS dulu, pendekatan intel dulu, atau bisa juga langsung reserse turun dengan penegakan hukumnya, bahkan mungkin juga dengan BRIMOB, bisa saja ya. Semuanya lalu ujung-ujungnya kemudian masalah tersebut akan selesai. Namun tentu lalu ada implikasinya ketika misalnya bicara mengenai penegakan hukum, maka tentu akan ada proses hukum. Kalau BIMAS nanti adakan misalnya kegiatan musyawarah, silaturahmi, itu khas-khas seperti itu. Nah, sekarang kita bicara mengenai mengapa ya kok kemudian polisi lalu langsung memakai pendekatan operasi yang bersifat dakum itu gitu ya. Mungkin jangan-jangan memang selama ini sudah pernah diadakan semacam peringatan, sudah didatangi, sudah diadakan sambang, tapi kemudian kegiatan sambung ayam itu terus berlangsung misalnya. Tapi yang mungkin luput adalah soal siapa di balik itu ya, siapa pihak-pihak yang menjadi pengamannya. Nah, ini kelihatannya tidak menjadi masuk dalam pertimbangan kepolisian. Mungkin juga nggak tahu juga gitu ya. Nah, di sini mungkin titik fatalnya. Kita bicara dalam konteks Indonesia ya sebetulnya, karena kalau kita bicara mengenai konteks di mana sebetulnya semua pihak akan tunduk pada hukum, maka ya tentu Polri tidak perlu tahu soal siapa di balik ini. Namun karena di Indonesia hal-hal itu menjadi penting dalam rangka menentukan cara bertindak, maka mestinya ketika diketahui bahwa di balik ini ada oknum aparat, maka tentu lalu mungkin ada cara bertindak lain yang lebih persuasif ya, dan mungkin tidak akan jatuh korban seperti ini. Mungkin begitu. Iya, Prof. Adrianus, kan memang untuk sabung ayam ini kan di Sumatera memang cukup marak ya, karena kan dari sebulan terakhir kita lihat ada di Musirawas, kemudian sebelumnya juga ada di Lahat dan juga di kawasan Lubuk Linggau begitu ya. Apakah memang pihak kepolisian juga menduga bahwa ya ini masih satu jaringan, jadi tidak ada antisipasi lebih ketika melakukan penggerebekan ini? Mungkin sekali ya, apalagi ketika bicara mengenai sesuatu yang memang marak terjadi dan kemungkinan juga sudah ada satu perintah dari Poldanya begitu ya untuk kemudian lalu melakukan satu tindakan tegas pada semua ya. Jadi memang dalam hal ini tidak lagi dipakai pendekatan intelnya turun dulu gitu ya, untuk kemudian lalu diikuti dengan cara bertindak yang lain, semua dipakai pendekatan yang sama dengan memakai pendekatan gerbek seperti ini gitu ya. Nah, kemungkinan pada yang lain-lain itu tidak ada yang melindungi. Demikian juga kalaupun ada yang melindungi
tidak berani menggunakan sampai sefrontal sebagai sekarang ini gitu ya. Nah, namun pada kasus ini bukan hanya ada yang melindungi, tapi juga kemudian yang melindungi ini berani menggunakan, bahkan langsung kemudian melakukan tembakan yang fatal kepada petugas. Memang bahwa yang bersangkutan sebagai pelaku tentu akan mendapatkan ganjaran hukumnya, ya moga-moga begitu ya. Tetapi jangan lupa bahwa sudah ada korban jatuh dan dan korban yang jatuh dalam satu operasi itu kan sebetulnya bermakna menjadi simbolik yang dalam ya. Ada polisi gugur dalam tugas ketika dia sedang beroperasi, itu menurut saya mengindikasikan gugurnya hukum ya. Kalau polisi itu kan living law ya, atau hukum yang hidup gitu ya. Nah, ketika dia sedang bertugas, sedang operasi yang resmi, tapi kemudian gugur, dan bukan hanya satu tapi beberapa, itu menurut saya satu tantangan besar dalam rangka penegakan hukum Indonesia, dalam rangka supremasi hukum Indonesia. Jadi moga-moga kita semua lalu kemudian pihak-pihak yang terlibat dapat menyelesaikan kasus ini seadil-adilnya ya. Berkenan untuk jangan ada ditutup-tutupi, jangan memakai pendekatan ego organisasi gitu ya. Tetapi kembalikanlah pada bahwa mestinya semua pihak yang terlibat itu kemudian mendapatkan ganjaran yang setimpal. Demikian. Iya, Prof, singkat saja lalu bagaimana dengan polisi harus menyikapi kasus ini ke depannya? Ya saya kira tentu kalau kita bicara mengenai suatu tindak pidana ya polisi harus melakukan satu upaya-upaya yang tadi saya katakan dengan berbagai macam cara bertindak, itu yang pertama. Yang kedua, kembali bahwa nampaknya memang terhadap tindak pidana yang ada backingnya gitu ya, dan backingnya ini kemudian diduga bersenjata, ya terpaksa harus ada satu proses intel yang luar biasa nih agar kemudian tidak merugikan kepolisian sendiri. Mungkin begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih atas informasi dan juga insight-nya, Profesor Adrianus Melala, selaku dari Guru Besar Kriminolog FISIP UI, sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV akan kembali setelah jeda. Tetaplah bersama kami. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.